jangan sesalkan tindakan kami, yang mana kami akan aksi demo. Bahwa surat kami itu kan surat instruksi, teguran keras untuk Bang Farhad Abbas, CS, ya, Ibu Elsa Sharif. Pas di 2019, saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. Selepas agenda di Polda Metro Jaya untuk mengantongi surat izin demo, Andi Rivaldi selaku kuasa hukum member UMKM kemarin menyambangi kediaman Farhad Abbas yang pada saat itu sedang menggelar konferensi pers. Bersama member UMKM, Andi mencoba menemui Farhad Abbas. Sayangnya usahanya itu tidak berhasil. Malahan terjadi gesekan cukup menegangkan dengan anggota hukum dari tim Farhad Abbas yang sedari awal menghalau Andi dan member UMKM masuk ke dalam rumah. Ketegangan tidak berlangsung lama usai kerabat Farhad menerima surat yang dibawa Andi untuk diberikan pada Farhad. Meski gagal bertemu dengan Farhad, Andi tidak akan mengurungkan niatnya menggelar aksi demo yang rencananya akan digelar secara besar-besaran dengan mengundang member UMKM senasional. Andi tidak akan mengurungkan niatnya menggelar aksi demo yang rencananya akan digelar secara besar-besaran dengan mengundang member UMKM senasional. Selain kediaman Farhad Abbas dan Elsa Sharif, tempatnya nanti akan dituju yakni gedung DPR RI. Jadi kami yang motif itu surat instruksi sekaligus pernyataan sikap gitu. Nah akhirnya kami ke Farhad dan syukurlah karena diterima ya, sehingga kami pulang dengan tertib juga. Cuman nggak sempat ditanggapi. Sehingga kami meminta nomor telepon waktu itu dituakan oleh Farhad dan kita percayalah mereka menyampaikan dan kami nunggu secepatnya tanggapan dari mereka. Sebagaimana surat kami itu ada banyak instruksi atau pernyataan sikap tertulis di dalamnya gitu. Keluarganya Farhad kemudian sudah tua juga dan kelihatannya beliau yang dipanggil ya saat sempat kita lagi agak bersih tegang lah ya sama anggota-anggotanya Farhad. Dan setelah beliau keluar, nah beliau bisa menengahi. Saya disampaikan sih namanya tapi saya lupa Bapak siapa itu ya. Itu aja bahwa surat kami itu kan surat instruksi, teguran keras untuk Bang Farhad Abbas, CS, ya, Ibu Elsa Sharif agar segera menjadwalkan mediasi untuk terkait dengan pernyataan dari lawyernya Ibu Elsa menyatakan bahwa mengakui 33 miliar gitu. Nah kalau misalkan memang ada 33 M itu, nah inilah yang kami minta segera diklarifikasi, ya, segera dibalikin lah gitu ya. Kemudian kalau memang masih menunda, takutnya ya, khawatirnya kami mengadakan aksi demo besar-besaran nantinya, lalu kemudian mereka merasa bahwa sudah ada kesepakatan mungkin atau gimana, meskipun nggak disebutkan, tapi sudah ada pengakuan soalnya menerima 33 miliar itu. Nah inilah surat kami menegaskan di sana secara tertulis bahwa apabila ya tidak segera mengklarifikasi untuk mufakat, maka jangan sesalkan tindakan kami, yang mana kami akan aksi demo. Maka apa boleh buat? Tentunya kalau kami demo pastilah membuka semuanya ya, bahkan kronologis peristiwa pun kami akan orasikan di depan gedung DPR RI. Saya lawyernya Elsa Sharif ya. Kemudian saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi. Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini orang ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu buat apa? Kalian nggak mengerti
Terus kalau kalian begitu terus saya malu? Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini, apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya udah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya? Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Ya, perihal demo sendiri kami akan menyiapkan aksi besar-besaran ya, karena kami sudah koordinasi dengan beberapa member yang ada di luar kota juga. Mereka tidak hadir, yang tidak sempat hadir akan memberikan kuasa, amanat atau mandat atau semacam penunjukan kepada kerabatnya yang ada di Jakarta untuk ikut turut aksi juga, turun ke jalan nantinya, termasuk ya ke adik-adik mahasiswa juga. Ada 6 kampus yang kami sudah koordinasi, mobil komando juga kami sudah persiapkan semuanya, dan aksi nanti kami akan tembuskan juga ke Pradi ya, termasuk DPR RI, supaya pemerintah dalam hal ini ya benar-benar bisa memperhatikan nih begitu lamanya ya para rakyat kecil, kelompok-kelompok pedagang UMKM yang berharap ya dananya bisa kembali untuk kelanjutan usahanya, tapi sama sekali dianggap sepele gitu loh. Acara demo titik kumpulnya di kantor Ibu Elsa Sharif, titik kumpul kedua kantor Farhad Abbas, kemudian titik demonya itu di DPR RI. Di situ kami menyampaikan surat secara resmi, menyampaikan orasi yang tentunya segala spanduk juga ya, dan kemudian surat juga akan kami layangkan sebagai tembusan ke Dewan Peradi dalam hal ini. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang, mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta, dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad. Farhad kemarin membeli member 400 juta. Pak, bagi dong kita Pak, bagi dong uang Pak gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. Sementara perbedaan pandangan terjadi antara tim kuasa hukum Sanjay dan member UMKM dengan Andi Rivaldi. Perbedaan itu tampak saat 2 kuasa hukum Sanjay dan member UMKM itu melaporkan dugaan penggelapan uang donasi senilai 1,3 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 2 kuasa hukum itu melaporkan 4 nama, yakni Elsa Sharif, Vidi Galenso, Farhad Abbas, dan Sanjay. Bahkan mereka meminta KPK untuk mencekal Sanjay bepergian ke luar negeri. Lantas seperti apa reaksi Sanjay usai dilaporkan kuasa hukumnya sendiri? Minggu lalu kan kami membuat pengaduan terhadap Profesor Dr. Elsa Sharif, Vidi Galenso, Profesor, dan Dr. Muhammad Farhad Abbas. Kita dihubungi oleh pihak KPK. Jadi sekaligus kami membawa beberapa surat-surat keterangan yang dapat dijadikan bukti petunjuk atau petunjuk awal dalam pengurusan perkara UMKM ini. Iya, kalau perihal koordinator UMKM mendatangi kediaman Ibu Elsa, kami memang tidak tahu menahu. Gerakan-gerakan liar yang kami tidak lindungi, kami tidak tahu, tidak kami tanggung jawab. Karena kami berbicara murni tentang kepentingan hukum, murni tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, suap menyuap. Kami nggak melaporkan Sanjay sejauh ini. Kami hanya membuat pencekalan kepada Sanjay agar ketika nanti ada pemanggilan dari KPK itu menjadi mudah, ya. Jangan nanti ada pemanggilan dia di luar negeri. Jadi jangan kita harus. Jadi kami begini, Mbak. Ini perintah undang-undang. Barang siapa yang mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi
wajib melapor ke pemberantasan korupsi, wajib. Begitu. Jadi kami tidak akan melindungi pelaku kejahatan, kami akan melindungi hak-hak hukumnya apabila dia benar, kami akan lindungi. Tapi kalau dia juga pelakunya, ya, karena kewajiban dia terhadap masyarakat kan belum diselesaikan. Istrinya sebagai apa saat itu? Mana istrinya nggak pernah kelihatan ini? Nah itu harus diselesaikan. Nah begitu secara bersama-sama, makanya nanti biar karena tidak ada penyelesaian selama ini, ya, kita sampaikan kepada KPK, biar pihak negara yang menyelesaikan. 2019 saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif untuk dititipkan untuk berjalan operasional. Saya punya kasus 55 miliar uang pribadi yang saya titipkan kepada Ibu Elsa Sharif dan waktu itu Pak Widi. Oke. Pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Ini ada buktinya, bukti transfer, bukti setor, asli semua ada komplit. Nah dari situ berjalannya waktu di mana Ibu Elsa Sharif sama Pak Widi sama Pak Farhad kita cabut dalam tahap penyidik sebelum pindah ke jaksa atau P21 kita sudah cabut, saya dan rekan-rekan cabut, bikin surat cabutan. Berbagai upaya sudah ditempuh Andi dan beberapa member UMKM untuk mendapatkan kembali dana yang dititipkan kepada Elsa Sharif, Farhad Abbas, dan Vidi Galenso. Salah satu usaha yang kembali dilakukan Andi dan member UMKM yakni mendatangi Elsa Sharif yang sedang menggelar konferensi pers dengan kliennya. Sayangnya, Andi tidak dapat bertemu dengan Elsa usai pengacara nasional itu kabur usai mengetahui kedatangan Andi dan koleganya. Saat disinggung mengenai langkah Andi yang pantang mundur demi mendapatkan haknya, koordinator UMKM itu memberikan bukti jika dana titipan 55 miliar memang benar diterima Elsa Sharif. Sementara Elsa Sharif sendiri berpendapat lain. Menurutnya dana yang diterimanya merupakan fee lawyer yang merupakan haknya sebagai seorang pengacara atas perkara yang ditanganinya. Kita datang baik-baik kok. Ini mau ngapain nih Bang? Nganterin surat kita. Mengantarkan surat dan banyak yang tersinggung juga yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Selamat apa jawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau bantu UMKM. Nah ini uang UMKM itu 50 UMKM. Ini UMKM lagi Elsa, geruduk Elsa. Kenapa nggak dikembalikan sama Elsa? Gitu loh. Malah kabur nih, kami nganterin surat. Apa yang penting kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini, ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Dan banyak saksi. Oleh karena itu, nggak ada alasan untuk mereka tidak bisa menerima meskipun sepucuk surat cinta. Ya, surat cinta nih. Sepucuk surat cinta untuk Ibu Elsa Sharif. Nggak ada alasan untuk kalian tidak terima surat kami. Ya, kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan tadi kami tidak teriak-teriak. Tapi begitu kalian memancing kami untuk bersuara, maka kami akan suara demi kebenaran. Kami mau benar. Kami datang dari sore baik-baik, mau titip surat. Tindakan abang bener nggak masuk rumah orang tanpa izin, bener nggak? Kantor, ini kantor Ya, Elsa Sharif. ya memang apa bedanya bu? Kantor bukan tempat umum. Seribu orang datang ke sini. Ya udah, kalau kami salah laporkan. Laporkan. Silakan deh ya. Kami bisa hilaf loh kalau begini berulang-ulang. Hebat
banget ini. Ya, sampai masa Bapak polisi juga nggak bisa menengahi yang seperti ini, Pak. Apa alasannya Bapak coba nggak bisa menengahi ini? Siapa? Bapak polisi nggak bisa menengahi. Saya ini. tadi udah tanya bahwa Iya. ini udah dilaporkan. Iya. Ya kan udah proses hukum ya. Tanyakan lagi sampai di mana perkembangannya kan begitu. Dia udah mediasi kemarin Pak, pertemuan. Dan dia sudah mengakui 33M. Gitu loh. Kali ada prosesnya lagi, Pak. Nggak ada prosesnya. 33M inilah kami tanyakan. Balikin. Kali lawyernya kan laporan sama Bu Elsa apa? Loh. Belum di ini. Ayo. Udah kan udah ada, Bapak ada lawyer, dia ada lawyer. Ada lawyer juga Silakan kan, aja Pak Adi kan? hubungan sama lawyer gitu. Bang Adi ada lawyer juga. UMKM tidak ada uang untuk lawyer. Ya. Kami hanya mengadakan kekuatan. Ya. Udah Orang-orang kecil semua nih ya teman-teman. Mereka punya uang 1 juta, 2 juta, lalu kemudian ngajak keluarganya. Akhirnya kemarin pada saat kami mengirim surat mau menyampaikan secara langsung surat terkait somasi dan aksi demo, penyampaian aksi damai kami ya, itu timnya, karyawannya nggak mau nerima sehingga kami mencoba untuk menunggu. Akhirnya Ibu Elsa Sarif kami lihat langsung ya, sementara lagi preskom di situ ada kasusnya Sheila kayaknya ya, tentang apa namanya skincare ya. Nah di situ kami sangat berharap sekali bisa ketemu langsung, tapi kan pada akhirnya mengecewakan juga dengan ramainya orang seperti itu kok harus kabur gitu kan. Ini kan bukti ya, artinya publik ya bisa melihat bahwa ada apa gitu kok. Semacam seorang Ibu Elsa Sarif, orang paham hukum, kok bisa ketakutan gitu loh kami datangi. Ya kalau memang Anda benar tentu justru kami lah yang harusnya ketakutan. Kalau pertemuan kemarin sih sebenarnya sih memang nggak ada penyelesaian, tapi kami semakin yakin sebagaimana pihak Elsa Sarif mengakui ada dana 33 miliar yang diakui. Lalu kemudian pihak Farhat yang lalu juga waktu mediasi, Farhat juga mengakui bahwa ada 39 miliar. Lalu kemudian ya selain dari PD katanya kan, dan Bang PD juga mengakui bahwa memang ada ya dana yang masuk ke rekeningnya juga dengan sebesar 9,950M. Namun memang Pak PD mengatakan bahwa dana tersebut tidak cukup 55 miliar dana transfer, karena memang selain transfer ternyata ada dana tunai juga ya, dan itu kami lengkapi semua berkas-berkas yang dia minta tadi. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi, dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Dah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.